bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan dan kehilangan penghasilan. Nah, sehingga rasa kasihan, rasa simpatik dan rasa ikhlas orang itu membantu dia. Sampai hari ini pun saya mendapat beberapa bukti pembayaran bentar ya. Umi Linda 5 juta rupiah. Kemudian Assalamualaikum Farhat Abbas dari Umi Linda ya. Mohon maaf sebelumnya saya berniat untuk berdonasi untuk Agus. Apakah boleh diinfokan nomor rekeningnya? Seorang ibu-ibu yang bernama Umi Linda dan dia langsung transfer uang 5 juta. 5 juta ditransfer. Itu ke rekening Agus atau ke rekening Agus semua? Langsung ya Bang? Langsung, itu melalui saya. Jadi bukan dana yayasan, tak boleh diambil mereka. Oke. Ya, nih 5 juta masuk. 5 juta dari Umi Linda. Ya. Nah, kemudian dari Rati 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dari Rati. Ya. 2 juta rupiah. Kemudian dari Zanzabela 500.000. Jumat berkah. Ya. Nah, jadi belum dari yang lain yang belum disampaikan ke saya. Jadi banyak sekali yang ingin membantu. Teman-teman asosiasi perumahan kami juga dia akan membantu. Tinggal saya kirim nomor rekeningnya gitu. Bang, nomor rekeningnya juga nggak mau dibuat yayasan atau apa, langsung pribadi aja. Itu nama charity. Ya, charity itu artinya sumbangan sukarela, tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi salah. Kalau Nopi punya izin donasi untuk Agus, mungkin saja bisa. Tapi kalau dia tidak punya izin dan dia, kan kita punya bukti rekaman bahwa Agus Nopi tidak mempermasalahkan itu rekening mana. Tapi gara-gara ada masalah, dia persoalkan. Dia menggunakan asas pembenaran, seolah-olah kok rekening saya, kok rekening kalian apa sih? Berarti yang salah Densu dong. Denny yang salah dong memasuk ke rekening situ. Ya. Nah, kalaupun masalah mengumpulkan dana yang bukan perbankan, berarti Denny dengan Nobi salah juga dong. Tapi tidak ada yang salah kan, ini charity aja. Kayak ada artis sakit, silakan bantu obatan, nah itu disumbang, imbauan. Kemudian WA-nya, SMS-nya berkeliaran. Kemudian orang banyak membantu karena pernah kenal, karena tahu, karena buta, karena apa segala macam. Itu nggak ada yang disalahkan. Itu namanya rezeki nomplok. Ya. Nah, jangan jadi rezeki nomplok itu diarahkan ke yayasan, ditakut-takutin, akan dipiralkan, kemudian akan dilaporkan ke Dinsos, orang takut, larilah uang itu ke sana. Begitu lari, saya diserahkan sukarela kok enggak. Novi, ya Agus tidak menyerahkan sukarela sama kamu, dia butuh uang itu. Kau permalukan, ya gara-gara kamu todong di muka Denny Sumargo. Ya iya, sampai orang pun tidak salah pun minta ampun, cium kaki kamu loh. Jadi jangan menganggap bahwa Agus ini ikhlas, tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas nggak dilaporin kamu ke polisi. Ya, sadar dirilah, sadar. Ya, yang kamu perjuangkan ini adalah bukan uang nenekmu, tapi uangnya orang membantu Agus. Dan kalian tuh ngapain ngumpul-ngumpulin itu donatur yang jumpang 1.000, 25.000, 1 juta dikumpulin, ditunjuk pengacara, ngapain? Ini yang membantu kita ini, nggak ada lagi membutuhkan pengawasan laporan ke audit keuangan, nggak perlu lagi gitu. Ya, kemarin saya berbicara sangat bijak sekali dan sangat logis sehingga seolah-olah Novi itu baik ya. Tapi ini hari ini saya lihat tidak baik, dia nggak baik. Ya, hanya mau didatangin sama presenter besar Abraham Silaban, ya, tapi dia ngedatangin yang aneh-aneh semua. Dikumpulin lah orang-orang, sampai member UMKM itu juga yang
yang ngaku-ngaku punya hutang sama saya, punya apa, punya pinjaman yang nggak jelas itu pun, cobalah lawyer-lawyer pintar sekelompok mereka itu, lihat dulu apa sih persoalannya sampai orang itu bisa disuruh nagih-nagih uang 80 miliar sama saya. Apa dasarnya? Emang dia punya uang berapa puluh miliar sampai pernah ketemu saya di mana, kapan gitu? Ya, itu udah dilaporin sama dia polisi, tinggal datang aja ke polisi sana, buktikan aja kalau kamu memang punya uang digelapkan oleh Elsa Sharif, ya berarti Ibu Elsa Sharif diproses. Tapi kalau tidak, ya kamu yang siap-siap menuduh orang, mempermalukan orang, membuli orang. Bang, tadi wacana rekening bersama antara Agus dan Novi. Nggak perlu, itu hanya memperberat. Kalau mau bersama, sudah Novi sendiri aja, urus sendiri aja, nggak usah cari-cari kita lagi ya Novi. Bang, tadi kayaknya emang udah benar-benar yang satu kepentingan itu mereka yang mau ngatur. Ya dari dulu juga begitu. Kalau dari dulu ngapain ngajak ketemu? Itu sama aja nipu-nipu kita doang supaya kita datang. Untung saya nggak datang. Maksudnya kan Makanya saya bilang aku akan satu langkah lebih maju dari kalian. Saya sudah membaca strategi jahat kalian dan saya sudah lakukan itu. Jadi kamu ini Novi hanya bikin capek Denny Sumargo, siapa lagi Pablo, sama istrinya, siapa lagi Yolo datang sini. Yolo, kamu udah dilaporin ya. Ya. Terus kalian tuh menghina-hina, menyindir-nyindir. Mana tokoh sosial atau tokoh kemanusiaan kerjanya nyindir-nyindir. Nyindirnya kasar, bilang orang nggak sekolah nggak bagus. Nggak bagus Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh. Jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok, ya kan? Bang, tadi kan Novi minta ketika udah ngasih uangnya dia juga minta transparan karena kan dari pihak netizen dan pihak abang juga minta transparan yayasan. Iya makanya Novi tinggal aja di rumahnya siapa Agus, simpan uangnya, simpannya di kantong dia tapi tinggal di situ. Jadilah dia seperti Wawa dan Bulan dan Miftah yang menjaga terus. Pesanin Grabnya, nyiapin makannya, nunjukin WC-nya, nunjukin dapurnya. Udah, kita minta begitu. Ya kan, kasih kepercayaan Agus lah. Kalau dia tidak transparan baru kalian hajar lagi, bully lagi. Ini kan hanya pura-pura kamu nggak transparan. Bang, Ini bukan transparan, mana transparan? Ngapain transparan kan? Udah saya bilang jangan negatif sama orang gitu. Nanti kalian ngomong, nanti uangnya dibayarin, dibeliin lagi gerobak, nanti uangnya dibawa jalan ke Amerika, nanti uangnya pergi ke India, nanti uangnya haji. Dia ngoceh, nanti orang yang jengkel sama Agus gitu kan? Om tadi kata pihak donatur ada mau libatkan pihak pemerintah untuk polling. Alah, nggak usah begitu-gitu. Ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no ya. Oke. Bang, Tapi tadi ada tapi 2 poin, Bang. dari link Tadi yang- ada yang udah 2 poin yang mereka sertakan. Abang udah dengar belum maksudnya dari tim Nggak abang tahu, yang tadi? saya nggak tahu. Saya udah nebak dia buruk-buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali kalau saya nebak buruk tiba-tiba ada hasil bagus. Apa hasil terbaik hari ini? Ada? Nggak ada kan? Nah, dari awal saya udah bilang buruk. Terus apa lagi? Tapi tadi mungkin nonton mediasinya abang melihatnya gimana? Saya sempat ngomong, saya sempat bilang sama pengacara saya, kamu kan sudah ada surat saya, kamu diberi kewenangan pada poin 5 bahwa apabila pertama Farhad kirim surat, nih juru bicara, silakan bicara. Kalau kalian pergi 1 menit, pulang kan tetap sebagai juru bicara, akan ada yang akan kalian bicarakan. Kemudian kalau misalnya poin pertama mengatakan bahwa kita tidak fokus uang, kita fokus pekerjaan dan kita fokus kesehatan. Nah, kalau mau ketemu atau membahas uang nanti setelah selesai polisi atau selesai sembuh, kan bagus. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing jaga-jaga uangmu, nggak pusing-pusing telepon-telepon, nggak akan ada yang minta. Nah,
Kemudian kalau kamu mau mengembalikan uang ini, nah, dengan baik-baik tanpa syarat dan hanya percaya kepada Allah bahwa siapa yang curang dia yang nggak sukses, siapa yang dicurangin dia yang sukses. Nah, itu urusan surga dan neraka antara Agus dengan keyakinan dan keluarganya. Apakah dia memanfaatkan uang ini buat itu? Saya rasa Agus trauma, nggak bakal dia keluarin apa-apa itu uang. Mungkin sampai mati pun Agus paling keluar uang 1 juta 2 juta. Mungkin itu akan jadi dana abadi aja. Berarti Disuruh beli rumah takut juga. Mungkin nanti Agus akan dapat tadi, akan ada teman-teman mau nyumbang rumah, dapat diskon rumah. Ini kan Pak Abbas belum bergerak aja. Saya nggak mencari donasi. Kalau hanya untuk mendapatkan rumah, saya tinggal telepon teman-teman saya aja 5 orang, 1 rumah jadi selesai. Klien saya, oke kamu bantu apa? Selesai kok. Bang, dari yayasan tuh ikut membantu nggak sih Pak? Yayasan tidak ada membantu. Yayasan itu cuma menghebohkan melalui Denny Sumargo. Nggak ada yang membantu. Rekomendasikan rumah sakit gitu misalnya mungkin. Nggak ada. Awalnya iya. aja. Benar tadi katanya pihaknya yang sebenarnya ke JC. Iya betul, karena di sana kan mahal. Iya. Nah, tapi Agus kan ke sana, daftar sekali periksa. Habis itu ada jadwal lainnya dia. Jadwal lainnya itu adalah di rumah sakit Cipto. Kan ada obat bedah plastik, ada paru-paru, TBC, psikiater, kan itu. Tiba-tiba gara-gara pergi berobat paru-paru di rumah sakit Cipto, hey guys, ini uang 1,5 miliar kok merobat di sini, ya ampun, dibully lah orang, diejek lah. Karena dia buta batanya begini-begini, dia nggak bisa membuat ngapain, akhirnya jadi jelek orang, jadi tontonan, harusnya dituntun yang ke arah yang positif, jangan dipermalukan. Itu yang terjadi. Saya tuh timbul, saya muncul, dibilang saya nimbrung. Saya ini pengacara loh. Kalau Denny Sumargo, Novi ada masalah dia cari pengacara, bukan cari tukang nimbrung. Kalau seorang pengacara bilang tukang nimbrung, saya suruh seluruh pengacara Indonesia tutup pintu. Mau tutup pintu sama kalian biar nggak ada pengacara bela kalian karena pernah mengejek pengacara tukang nimbrung, ya. Bang, Ya seperti itu. Kerjanya udah mulutnya itu mereka semua ya kayak apa ya? Kayak nggak cowok nggak cewek itu aja. Terus Bang, berarti dari pihak abang tutup nih mediasi kan ini kan belum ada titik temu nih, belum golnya belum saya kalah. udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah mau meyakinkan orang ini. Oh. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul gak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Betul gak? Tapi dia menawarkan opsi pihak ketiga katanya. Iya. Udahlah itu kan dia nggak mau kalah. Novi, kamu kasih aja, nggak usah malu kalah. Udah KO aja sana, jangan oke. Nah, ini Ya dulu kamu on, sekarang no. Dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta. Semoga kalian semua masuk neraka. Bang, untuk artinya tuh untuk Novi atau dengan Densu juga? Densu, Densu ini nggak tahu tadi gimana Densu baik sama saya. Coba cerita Densu bilang apa? Jelas mas. Keras. Kalau dari Sinar Densu tadi sudah beliau datang ke saya dan bilang mau damai, mau cari solusi terbaik dengan Farhat. Ya bilang aja cerita aja yang semangat, jangan kayak nanya gimana kan? Makan apa Pak? Bu, langsung jawab apa? Iya tadi Tadi Kenco setelah sempat teman kita, beliau berpesan bahwa misalnya kata Farhat kalau bisa damai lah, gitu. Cari jalan solusi yang paling enak. Terus ya kita bilang dari pihak kita masih siap aja untuk berdamai. Terus tadi Bang Kenco ngomong Ya, Densu itu serius, saking seriusnya. Ya, ini pengacara perempuan dipegang tangannya kan, dipegang tangan yang marah suaminya kan, dipegang. Jadi maaf, jadi Densu itu bukan memegang tangan suamimu, istrimu, tapi dia ingin serius banget, ingin baik dan nambah dengan Farhat Abbas. Kira-kira begitu? iya betul. Ya, itu Den. Mau Jadi damai. kalau ini hati-hati juga Densu pegang-pegang tangan pengacara istri, marah suaminya ini orang Palembang ini, ya kan? Tapi jangan emosi lah. Mungkin dia ingin Dia sengaja sampaikan kali dari lah. hati yang paling terdalam gitu. Iya. Densu ingin damai, kan begitu kan kira-kira. Tapi jangan dibantah lagi sama Densu, nanti dibantah lagi dari siri pacen, Sirina Pacen nanti kan gitu kan. Gimana Bang responnya mungkin Bang? Ya tunggu apa lagi cerita dulu supaya dengar apa yang Densu cerita tentang saya.
Apa? Ya tadi Bang Ensu minta kalau bisa Bang Farhat untuk nelpon Bang Ensu gitu. Cuman Terus? ya kita ngomong, ya nggak mungkin lah kalau Bang Farhat nelpon Bang Ensu duluan gitu kan. Terus tadi Bang Ensu juga ngomong, oke lah nanti saya akan nelpon Bang Farhat. Cuman nunggu Ya. waktu itu sih. Ini pesan buat Densu. Densu, kalau lu mau damai sama gue, pedang lu jangan begini ya. Pedang lu masukin, baru damai sama gue. Kan gitu kan? Betul nggak? Kalau pedang lu begini damai apa enggak ya? Nggak bisa begitu. Ya gue walaupun ada pedang juga, walaupun gue laki-laki tetap aja pedang gue sarungkan. Walaupun ya udahlah, gue nggak mau masuk penjaranya gara-gara kebodohan. Berotot juga, tapi berotak juga. Berarti nextnya mau menyampaikan gimana? soal damai nih bang. Berarti abang sendiri. Iya, pusing aku dengar damai itu mana gitu. Kalau aku pesan nasi goreng ada nasi gorengnya. Kalau pesan damai mana damainya, betul kan? Bang, kebetulan soal apa namanya link yang tadi ada yang bertanya juga itu udah ada yang apa ya mengisi vote-nya gitu bang. Vote untuk donatur ini maunya dikemanakan uangnya. Nah, menurut abang itu gimana? Udah banyak yang begitu. mengisi tapi bang, udah banyak yang ngevote gitu. Saya nggak usah mikir ke situ lagi. Kalau dicari-cari nih dampaknya udah nggak netral karena sudah walaupun nanti dampaknya misalnya minta ambil kembali lagi mana orangnya. Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000 saja. Kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Yang itu aja yang seperti yang nyari gue yang 80 miliar katanya uang dititipin sama gue ya. Kan kalian dari misalnya dari Aceh, dari Papua nyumbangnya 15.000 rupiah terus kalian mau datang sini bawa sini surat kuasa lebih mahal harga materainya dibanding kalian punya sumbangan kira-kira betul nggak? Udahlah jangan diadu-adu gitu, ini adalah sumbangan kalau sama dengan masuk celengan masjid ya begitu kalian ambil lagi samanya dengan maling celengan, oke? Itu aja saya bilang. Bang, Kalau ada donatur yang mau ribut atau bermasalah dengan gua akan ladenin. Kenapa? Karena uang lu udah di Novi di yayasannya. Makanya gue berani jawab kayak gitu. Coba uang di Agus saya pasti sopan. Tapi gara-gara uangnya udah di Novi ya nggak sopan dong. Gila orang nggak ngapa-ngapain, orang lagi fokus kesehatannya Agus. Lu tagih-tagih uang, malu. Bagaimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Setuju. Wartawan aja setuju sama saya. Gitu. Bang Agus ada respon apa atau wawa gitu istrinya pertemuan hari ini, Bang. Jangan sampai terdengar oleh Agus. oh Saya aja emosi, saya juga udah emosi banget dengarnya gimana. wawanya gitu bang atau istri Kalau Bu Wawanya ya, Bang. wawanya istrinya Wawa adalah korban pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Novi. Wawa akan segera melaporkan Novi lagi di Polres Tangerang Selatan. Tinggal waktunya aja, masih ada 3 lagi laporan buat Novi. Bang ini bang terkait laporan klarifikasi laporan ke Densu jadi atau enggak? Sudah dilaporkan, tinggal tunggu panggilan. Itu terkait apa yang hujan? Pokoknya Densu sekarang kecapean kenapa? Karena orang tiap hari apa ya, dia tiap hari salaman ketemu orang minta maaf aja gitu ya udah capek kan. Kalau saya kan tidak ada masalah, saya adalah korban Densu. Kalau Densu sendiri bilang ingin menyelesaikan masalah Agus dan Novi terlebih dahulu. Mungkin abang harus Iya. atau abang Hari ini udah ada Densu nggak selesai, udah ada Densu di sana nggak selesai. Jadi kalau sudah begitu mau diselesaikan apa aja. Saya bisa membuat gagal acara kemarin sehingga mereka hemat tempat dan hemat biaya. Tapi karena mereka tidak bagus komunikasi, tidak tahu memberi apa hasil daripada perdamaian itu, apa yang terjadi ya itu akhirnya mereka rugi kan, rugi bayar segala macam. Bahkan katanya ada yang kasih makan UMKM katanya, ngasih ongkos. Siapa yang kasih makan? ada bang Yang mana? Yang gini? Yang gini ya, gitu. Yang kasih makan? yang tadi bawa istrinya bang Gitu ya? Yang gitu. Yang mulutnya itu di apa? Di suntik jadi gini kayak ikan gitu. Iya. Gua nggak nyebut nama ya, gua nyebut aja ikan di kumur-kumur. Oke? Nggak ada kepentingan apa?
begitu selesai ini uang kembali ke Agus, semua persoalan selesai. Ya kan? Udah gini aja deh, Densu ganti-gantian aja Mas apa? Sama Novi. Jagain rumahnya Agus 2 hari aja tidur sana kalian, ganti-gantian ya. Baru banyak ngomong gitu. Ntar kita siapin alat barbel biar bisa fitness di depan bengkel. Apa lebih lebih? dari saya karena salah satu perdamaiannya kan Novi balikin ke Indonesia. Bukan kan dia dilaporkan memeras, memindahkan dana, ya, merampas. Ya makanya harus Ya, dikembalikan. dikembaliin selesai kan? Tapi kalau mereka tidak mengembalikan perdamaian gimana sih ke depan? Ya, nggak ada perdamaian. Bener nggak? Nggak usah kan, nggak apa-apa. Kita juga nggak teriak-teriak kok, nggak demo-demo minta dikembaliin uang. UMKM yang gila-gila yang ngaku-ngaku saya punya utang 80 miliar, ya. Tiru tuh Agus, nggak nagih-nagih. Itu 1,3 miliar kalian nangis-nangis. Iya, ada nangis-nangis. Disuruh nangis. Kalau nggak nangis nggak dibayar ongkosnya karena 200.000 dikasih, ada rekamannya. Gak tahu siapa yang biayai. Saya curiga ya itu juga orang yang biayai gitu. Supaya saya malu gua nggak malu, gua nggak kenal sama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini nggak ngerti apa-apa, dibodoh-bodohin, dibilang ada rekamannya. Liatin lagi lah. Kita dulu. Ini ngomongin keras saya mas dan malu-malu. Kayak ini. Apa-apa. Gimana? Yang ibu-ibu itu? Berarti tadi abang cuek aja bang ya, ada yang nangis-nangis gitu terus dikasih apa ongkos gitu bang. Yang sadar kok bahwa aku jelasin. Cara kan? Udah bantuin ngairin ada 4 member pak, 400 juta saya dapat dari Andi pak Andi. Diisukan saya bagi-bagi per juta Andi. Kamu saya dapat rekaman di semua cara-caramu nggak benar. Kamu yang baju apa pakainya? Baju apa? Baju Maxim pak. Enggak, yang mana? Yang baju kuning atau baju biru atau baju hitam? Baju kuning. Maxim kuning. Oh iya, kamu terlalu kasar itu, ngomongnya nggak bagus. Ya Allah pak, kasar gimana pak? Sabu tungguin pak. Teman-teman yang lain sadar kok bahwa ngapain. Nah, jadi dia itu dibodoh-bodohin sama si Andi. Andi, ketahuan lu itu biang kerok masalah ini gitu. Kamu itu gini nih, kamu tuh nagih India, nagih kan, nakut-nakutin India. India kasih lu duit kan. Nah, sekarang lu punya tugas tuh, lu bilang sama India, seolah-olah Elsa yang nipu orang. Padahal lu mengalahkan perhatian gitu. Padahal versi India lu nggak boleh nagih lagi karena pengadilan dia udah bebas. Artinya uang lu itu untuk pembelian slot iklan. Ya kan, siapa suruh mau ketipu dulu dibilang beli slot iklan dapat hadiah investasi kemudian dapat uang kembali, ya kan? Ya udahlah, ini persoalan gampang kok gitu. Kalau memang kamu merasa kamu ditipu, ya siapa yang nipu? Kalau India nipu ya tagih sama India. Jangan gara-gara Andi bawa ini ada surat bukti transfer. Ya memang ada bukti transfernya. Buktikan aja kalau itu uang penipuan. Silakan. Terus kalau yang lu laporin Elsa Sharif sama Pidi Galenso, kenapa gue yang didatangin? Betul nggak? Saya kan lawyer mereka. Bang, tapi dia mau dibantu sama yang abang bilang tadi yang mulutnya. Suruh bantu, ya. Si Novi juga mau bantu, mau bayarin aja. Terus dengar ceritanya. Cerita apa kebodohannya, bodohnya di mana gitu. Salah alamat, ya. Oke bang, prioritas abang mungkin masalah Novi Agus atau abang sama Densu sih bang? Prioritas? Ya. Prioritas saya. Alasannya bang? Saya mau cari jodoh dulu. Baru cari jodoh dulu, baru apa namanya? Baru mau mikirin mereka. Okay? Kalau Agus kalau di hati. Ya, Berarti ambil santai nih masalah dengan Densu. Santai berjalan atau seperti apa sih bang? Densu, aku tuh jago. Bilang sama Densu, aku tuh bukan
jago bikin orang berkelahi atau berkelahi dengan orang. Tapi aku punya keahlian bisa membuat orang itu berkelahi dengan dirinya sendiri. Bang, terakhir ini Agus ada cek kesehatan lagi atau seperti apa, Bang? Ya, Agus Iya. ada check up. Ada check up lagi atau Pokoknya- seperti apa, Bang? aku fokus kesehatan Agus. Tapi mereka UMKM bukan kesehatan, kesetanan. Oke.